Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Kejadian pasal 22, ayat 1-14, yang berbunyi demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu, untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia, dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu, dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya, berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba, untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah, keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh, dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu, sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan, akan disediakan. Saudaraku, ada cerita tentang seorang murid kelas 11 SMA, terpaksa pindah sekolah, dari desa, ke sebuah kota besar. Dia pindah ke sekolah yang cukup bergengsi, yang dipenuhi orang-orang pintar. Guru kelas memperkenalkan, bahwa akan ada murid pindahan, lantaran ayahnya pindah tugas kerja. Beberapa murid menyepelekan anak tersebut,
karena ia berasal dari desa, ditambah lagi penampilannya biasa saja. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi, yakni, dia mendapat nilai tertinggi untuk beberapa mata pelajaran di kelasnya. Orang-orang yang awalnya meragukan dan memandang sebelah mata, kini satu persatu mulai akrab dan mendekat. Dari kisah ini, kita bisa menarik sebuah simpulan, bahwa seringkali manusia melihat penampilan luar seseorang. Orang-orang akan percaya setelah melihat dengan mata kepala mereka, kemudian barulah mereka benar-benar mengakui kemampuan orang lain. Saudaraku, Abraham, tatkala diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, ia pergi tanpa banyak tanya. Bisa saja Abraham melakukan negosiasi mengenai tempat mempersembahkan Ishak, sama seperti yang ia pernah lakukan tentang Sodom dan Gomora. Abraham jelas memahami dengan baik apa perintah yang pertama yang harus ia kerjakan. Dapat kita baca dalam kitab Kejadian pasal 22, ayat 2-3, demikian. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana, sebagai korban bakaran, pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya, dan memanggil 2 orang bujangnya, beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia, dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Perintah yang Abraham lakukan, bukanlah sebuah perintah yang dilakukan dalam waktu yang cepat. Ia bahkan membutuhkan 3 hari, untuk mencapai tempat yang Allah tentukan. Abraham juga tahu, bahwa tujuannya datang ke Gunung Moria, ialah untuk mempersembahkan anak tunggalnya. Oleh sebab itu, ia juga membawa kayu bakar, layaknya mempersembahkan hewan korban kepada Allah. Alkitab mencatat, bahwa Abraham tidak segan, untuk benar-benar menyembelih Ishak anaknya, walau ia sadar akan kehilangan Ishak. Namun Abraham tetap percaya, tanpa sedikit keraguan di dalam dirinya. Abraham percaya, bahwa Allah bisa menjadikan yang tidak ada, menjadi ada. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 4, ayat 17, demikian. Seperti ada tertulis, "Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa," di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya, apa yang tidak ada, menjadi ada. Abraham benar-benar menaruh seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat, yang ia yakini. Abraham tidak memberi sedikit pun ruang untuk keraguan menguasai pikiran dan perasaannya. Ia sadar bahwa perintah Allah harus ditaati hingga akhir. Abraham tidak mempertanyakan keputusan Allah dalam dirinya. Saudaraku, sebagai orang percaya, bisa saja kita gagal dalam mempercayai Allah. Kita mungkin merasa bahwa kita tidak sanggup, dan lebih memilih untuk tidak melakukan perintah Allah. Namun Abraham membuktikan bahwa orang percaya juga harus belajar untuk percaya dan taat kepada Allah di dalam semua perintah-Nya. Percaya kepada Allah harus dibuktikan dengan ketaatan terhadap perintah Allah. Hanya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah lah yang bisa taat dan melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Jadilah pribadi yang tidak pernah meragukan kuasa Allah di dalam hidupmu. Percayalah kepadanya dengan sungguh-sungguh bahwa Ia adalah pribadi yang harus kita taati dan kasihi. Jadilah orang Kristen yang tidak bimbang terhadap Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan,
Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.